Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Muhyiddin Saimin. Kali ini kita akan coba melanjutkan materi kita masih seputar database. Kemarin kita belajar membuat database menggunakan PHP-MyAdmin. Sekarang kita menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Codeigniter. Kita gunakan migration yang akan kita buat seperti ini. Mungkin contoh kali ini kita coba dua dahulu ya. Dua tabel grade dan tabel student. Dua ini akan kita gunakan. Yang pertama, kita cek dulu aplikasi kita yang sudah jalan. Ini yang sudah menggunakan manual, ini yang kita akan jalankan. Untuk langkah pertama, kita siapkan dulu database-nya. Kita buka dulu aplikasi kita. Kita close yang ada. Kemudian kita open folder. Kita letakkan di sini, kita gunakan yang otomatis. Nah, ini. Lalu kita siapkan file environment-nya. Ini agar bernama .env, ganti environment production menjadi development. Kemudian hilangkan baris komentarnya. Oke, kalau di refresh yang tadinya tulisan ini masih production jadi development. Seperti ini. Lanjut, untuk database-nya kita gunakan ini database yang ini, jadikan sebagai jadikan pool ya, biar dia ke copy. Shift out kalau di saya settingnya. Hapus biar nambah kursornya ya. Kemudian ganti, sesuaikan dengan nama di database masing-masing. Saya akan buat YouTube _ci4, username root, passwordnya saya isi sesuai dengan milik saya. Kalau menggunakan SAM, defaultnya tanpa password, sesuaikan saja. Lanjutkan dengan membuat database, boleh menggunakan PHP-MyAdmin. Contoh kali ini saya pakai terminal. Berikan perintah untuk mengakses MySQL. MySQL -u root -p. Kalau tanpa password cukup di enter. Kalau ada passwordnya, masukkan passwordnya. Enter, dia akan masuk kalau sudah berhasil. Untuk buat database, perintahnya cukup create database. Lanjut dengan nama database-nya. Yang akan saya siapkan adalah YouTube _ci4 sesuai dengan di .env yang saya siapkan. Akhiri dengan semikolon alias titik koma. Oke, sudah berhasil. Kalau ingin lihat hasilnya, boleh go databases. Tadi akan muncul. Nah, ini dia. Oke, kalau sudah ini selesai ya urusan yang ini, langsung saya tutup saja. Saya lanjut kembali. Kita buat, boleh juga pakai terminal yang ada di sini, tidak ada masalah. Kita lanjut untuk pembuatan database-nya. Pembuatan database-nya kita berikan perintah migration ya, dengan menggunakan perintah PHP Spark migrate -2. Lanjut dengan nama database-nya, nama tabelnya. Contoh saya tadi namanya grades ya. Maaf, migrate create. Oke, spasi baru nama ininya ya. Dilanjutkan dengan nama yang akan dibuat. Nama di migrasinya kita buat sebagai apa? Ya, ini kita akan buat seperti ini, PHP Spark migrate create grades. Satu lagi sekalian kita buat untuk student. Selesai. Kita cek hasilnya di migration, adanya di app database migration. Oke, sudah muncul dua file.
grade, dan satu lagi adalah student. Kita isi, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Grades, kita ikuti petunjuk di pembuatan database atau migration. Kita buka codeigniter.com user guide bagaimana membuat migration. Boleh kita ketik satu-satu, boleh juga kita copy paste dari contoh yang disediakan. Kita sesuaikan dengan jenis database kita ya. Contoh kalau student seperti ini, kalau grade-nya seperti ini. Kita ambil dahulu contohnya. Ini yang kita butuhkan ketika up ya. Nah ini dia ketika up. Is forget add field, artinya kita nambah fieldnya sampai sini. Oke. Dengan penamaan yang sama yang ada, sudah kita sesuaikan. Oh, ini kita kerjakan yang grades. Oke, sesuai ya. Berarti yang grade kita aturannya adalah ini ID, name, amount. Kita pakai integer, ini kita pakai integer. Ukurannya kita kosongkan saja. Berarti kita tidak perlu pakai constraint, tidak dipakai, tidak masalah. Oke, ini unsigned, kita gunakan unsigned, auto increment, sudah, int, kita beri nama sesuai dengan yang kita miliki, ID. Yang kedua, kita beri nama name, yang ketiga amount. Untuk name, kita beri 30, constraint-nya. Kita buat nullnya true. Ini ya, nullable. Kita buat nullable berarti dia. Kemudian yang ketiga adalah amount. Ini juga kita tentukan jenisnya adalah integer. Kita buat nullable juga. Oke. Oh ya, ini juga kita jadikan unsigned. Artinya tidak ada nilai minus, tidak ada nilai di bawah 0. Oke, unsigned, non true, null true. Kita beri primary key-nya adalah ID. Kemudian nama database yang kita buat adalah grades. Oke. Untuk down-nya kita gunakan hapus database ketika dibatalkan, ketika nggak jadi. Hapus database, sesuaikan dengan nama database-nya grades. Oh ya, default kalian tidak muncul ini ya, table name. Ini ada add-on tambahan, extension tambahan yang sudah saya buat. Jadi biarkan saja kalau tidak muncul tulisan-tulisan seperti ini. Oke, kalau sudah ini selesai untuk grades, kita lanjut satu lagi untuk student. Kita ambil saja contekannya dari sini. Yang pertama, kita ganti dulu nama tabelnya jadi students. ID, oke, ID unsigned, true, oke. Yang kedua, NIS 15, NIM 75, semuanya kita buat nullable. NIS 15, NIM, oke. Saya blok dulu shift panah bawah, saya tekan Ctrl shift panah bawah. Oke, duplikat artinya ya. Saya ganti namanya jadi NIS, jenisnya varchar, isinya 15. Sedangkan yang di bawah adalah NIS, isinya 75. 0 saya buat terus semua, dua-duanya. Lanjut, gender, username. Gender, username. 1, ini 25. Gender karena pasti terisi ya, saya ganti saja ukurannya jadi char, karakter. Berarti yang di sana nanti juga akan saya sesuaikan. Biar banyak juga yang kita gunakan ya.
Kalau char itu nilainya udah pasti ya. Nah, misalnya kalau diisi char 2, berarti kalau nanti diisi kosong tetap saja isinya adalah 2 dengan isi kosong. Oke. Saya lanjut dahulu saja bagian sini. Saya beri nama gender. Type-nya adalah karakter char 1. Label. Lanjut username password 2565. Username password. Ctrl C, pindahkan di sini, Ctrl V. Oke, ini saya ganti jadi username. Ini saya ganti jadi password. Varchar 25, varchar 65. Lanjut untuk place of birth, tempat tanggal lahir, sama DOB, date of birth. Saya butuh 2 juga. Oke, yang pertama POB-nya varchar 50, DOB-nya date. Place of birth varchar 50. Kemudian satu lagi adalah DOB, date of birth. Type-nya adalah date. Tidak perlu constraint, tidak perlu null. Ya, 2 ini kita hapus. Lanjut, kita butuh untuk grade ID email. Grade ID sama email ya. Grade ID grade ID kita buat unsigned ya. Biarkan saja unsigned kita tambahkan. Ambil dari sini saja. Nah, unsigned no. Kemudian satu lagi tadi apa? Email. Varchar 100. Email varchar 100. Kemudian kita juga butuh font active. Kita buat font sama active. Font sama active. Font varchar kita buat 31 jika kita akan jadikan 2 nomor telepon yang dapat diinput. Kemudian kita buat aktif. Untuk aktifnya kita buat enum tipenya dengan pilihan ubah pada bagian constraint ini dengan isian yang wajib terisi. Jadikan dia sebagai indeks. Kemudian tanda ininya kita salah, harusnya di dalam. Oke, kita kasih pilihan untuk aktif ini karena saya mau isiannya adalah yes atau no, saya tulis y or n. Ini boleh pakai spasi, boleh tidak ya, setelah koma. Oke, enum yes or no. Kita buat defaultnya apa? Saya inginkan defaultnya kalau nggak diisi sama user, maka kita buat otomatis terisinya adalah n. Dia tidak aktif. Oke, selesai untuk activate. Kandidat ID dan foto. Kandidat ID kita ambil dari sini saja. Kita sesuaikan.
Oke, kita buat candidate ID, oke, unsigned true, no true. Satu lagi adalah foto. Kita jadikan sebagai varchar. Samakan saja dengan yang pernah dibuat sebelumnya, 100 ya, varchar 100 nullable, oke, artinya boleh null. Oke, nullable, sip. Kita jadikan ID sebagai primary key dengan nama tabelnya adalah student. Jangan lupa drop tabelnya juga. Jangan lupa, kalau penyakitnya copy paste terkadang lupa ganti namanya. Oke. Jangan lupa tambahkan untuk indeks yang lainnya. Untuk foreign key-nya kita ambil kata kunci di sini ya. Jadi foreign key-nya boleh kita langsung buat seperti ini, berarti defaultnya adalah cascade and cascade. Kalau misalkan diganti boleh kita kasih tambahannya. Saya pakai yang bawah saja, dan nanti pilihan cascade-nya bisa diubah. Forget foreign key, saya letakkan saja di bawahnya key yang ini ya. Oke, yang pertama foreign key-nya untuk grade ID, dan yang kedua untuk candidate ID. Grade ID dengan nama tabelnya adalah grades. Oke, ID. Satu lagi untuk candidate ID ya. Candidate ID dengan ini namanya adalah kandidat. Oke, selesai. Berarti kita harus siapkan juga untuk tabel kandidat. Oke, kita cek dulu kandidat. Oke, seperti ini. Nanti kita akan buat, dia ada 10 ya kurang lebih. Kita gunakan saja miliknya student ya. Boleh saja kita copy paste dari sini, tidak pakai langsung, tidak pakai nama, tidak pakai migration, tapi langsung kita ganti. Misalnya kandidat, tidak disarankan sih, tapi saya baru uji coba ya. Kalian aja saya mau uji coba bisa atau tidak. Oke, kita sesuaikan semua. Studentnya pun harus kita ganti. Jadi kandidat ID name number NIM 75 NIM 75. Ini saya ganti jadi nomor itu jumlah yang didapat oleh si kandidat tersebut berapa. Saya berikan varchar 3. Kemudian nullable, sama ini ke nullable. Amount username password ada ya. Saya gunakan yang jenisnya sama. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya copy paste dari ID saja. Amount, name, number, amount, type-nya oke, unsigned. Saya buat nullable. Oke, lanjut setelah amount, mission, username password.
isi misi terlebih dahulu, baru username password. 1, 2. Oke. Isi misi. Kita buat untuk misi 255, kita buat sama saja ya, default. Angkanya saja kita masukkan. No label. Kemudian username password samakan. Activate dan foto. Untuk active dan foto sudah ada sebelumnya, jadi kita ambil saja yang ada. Active sama foto. Oke, foto kita buat sama saja. Primarinya sudah sesuai, tidak ada foreign key di sana. Kita beri nama dengan nama kandidat. Ini jika di drop, yang di drop adalah tabel kandidat. Oke, selesai 3 itu. Di sini muncul katanya ada dua problem. Kita lihat. Oh, ini karena memang tidak dikenal saja, tidak masalah. Oke, setelah itu kita eksekusi dengan perintah migrate-nya. Dengan perintah php spark migrate. Tunggu beberapa saat hingga perintah ini memunculkan hasil. Selesai. Kita cek terlebih dahulu ya. Untuk CI-nya, sudahkah ada 3 tabel? Sudah ya. Coba kita langsung cek di desainernya, sudah saling terhubung belum? Foreign key-nya. Oke, sudah. Walaupun belum muncul di ininya ya. Oke. Migration kandidat. Oke, grade. Oh, berarti masih ada yang gagal satu, yaitu studentnya nggak muncul. Kandidat sama grades-nya. Oke, grade dan kandidat yang berhasil dijalankan, tapi satunya lagi belum. Ini ada kemungkinan penyebabnya karena untuk studentnya, oh ini dia, justru tadi salah ngerinim, yang dirinim bukan yang copy. Oke, kita buang file copy-nya, kita ulangi perintahnya. Oke, student baris 80, kita cek di baris 80 ini ya, grade ID, kandidat ID, candidates. Undefined variable for G. Oke, mestinya adalah this for G. Ya, ini yang harusnya saya kerjakan. Oke, kita ulangi perintahnya panah atas. Tunggu beberapa saat, selesai. Kita cek ulang, refresh. Mestinya sudah nambah 1 tabel tambahan. Oke, ini ya. Kalau ini otomatis ya bawaannya. Ini dan dia sudah langsung terhubung. Oke, saya kira cukup untuk database. Pembuatan database menggunakan migration. Kalau mau dilengkapi mestinya masih ada beberapa tabel tambahan yang belum kita kerjakan. Election, teacher, sama user, ada 3 tambahan. Saya kira cukup untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.